garing semua. Ini disilang gini, seret. Nah, ini di atas. Nah, ketika tadi kalau kita mau telaten ya, ini silangan kayak gini diginiin dibalik. Plek. Nah, nggak ada silangan. Nanti balik lagi dibalikin lagi yang ada silangan. Kalau mau telaten. Lah kalau aku cuma tak uyek gini. Asli saya baliknya cuma tak uyek gini, asal yang runcing tidak ke atas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Nah, ini kan sudah penggaungan atau mitra-mitraku tak ajak untuk kita bermain di hasil lahir, coy. Ya kan? Kita bermain di hasil lahir, ini induk, nanti panenan kita serap. Kan hasil akhirnya kan bagaimanapun tetap di dagingnya toh, dulur. Di panenannya toh. Ya enggak? Ya saya pikir semua setuju kalau bahwa hasil akhirnya di ayam ini bukan perkara statusnya GPS, PSP dan sebagainya diperjualbelikan. Tetap nanti kontribusinya adalah di daging. Dengan di video sebelumnya saya jelaskan bahwa ayam kampung ini kontribusi di daging ayam di Indonesia ini hanya sekian persen. Telurnya juga sekian persen. Kalau telur masih dikuasai ayam ras petelur merah itu, kalau daging masih dikuasai ayam broiler. Ya, ke depan tidak menutup kemungkinan mungkin ada program pemerintah yang untuk UMKM dan sebagaimana ini, nggak ngerti menutup kemungkinan itu. Tapi ya ketika dulur-dulur punya kawan yang punya relasi seperti punya saya ini yang sudah punya relasi ke rumah makan, dipepet aja, diajak, Mas aku tolong ajak gabung gitu, nggak apa-apa. Kita nggak usah malu, dulur. Kalau untuk hal-hal seperti itu nggak usah malu. Nah, sekarang apa yang saya mau bahas bahwa ketika sudah punya mesin tetas, hal yang sering dulur hadapi adalah penetasannya belum maksimal. Ada yang sampai pokoknya nggak sombong, tapi ini realita. Mungkin melihat persentase tetes di saya kok pakai kayu diwolak-walik karo tangan kok maksimal. Jadi sampai pengen rela-rela beli mesin tetes ke tempatku. Saya sarankan, waduh, saya mikir, wah ongkos kirim dan sebagainya mah nggak masuk akal, malah harga mesin tetesnya. Jadi intinya dulur-dulur ini skala rumahan loh ya. Kalau untuk skala ribuan saya pikir modalnya sudah banyak. Jelas beli mesin tetes yang mahal-mahal, yang sudah otomatis keren dan sebagainya. Saya akan mencoba mengulas tentang treatment. Aduh, ya Allah, kucing. Saya akan mencoba menerangkan apa yang saya lakukan kok persentasenya bisa bagus. Nih, kita langsung ke mesin tetas. Sudah ada yang meletek. Nah, kita langsung ke mesin tetasnya. Mesin tetas saya, tutorial cara bikinnya sudah tak berikan. Komplit ya, dari pemasangan instalasi dan sebagainya sudah tak berikan. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya dulur-dulur untuk dulur-dulur, Mas aku takut kalau buat sendiri ngikutin YouTube sampai hasilnya nggak maksimal. Insya Allah sudah banyak dulur-dulur yang mengaplikasikan mesin ini buat sendiri di rumah. Alhamdulillah ada yang berhasil, bahkan juga alhamdulillah yang bisa produksi untuk dijual. Kan keren tuh kalau kayak gitu. Nah, kita akan berangkat tentang mesin tetas. Tidak perlu saya bahas lagi bagaimana cara membuatnya. Sudah tak upload, sudah lama, mungkin sudah 1 tahun yang lalu. Cara pembuatannya lengkapnya juga seperti itu, ukuran dan sebagainya macamnya. Ketika sudah itu pas, plek, jiplak kayak aku cara membuatnya, saya pikir itu hasilnya insya Allah maksimal loh. Harusnya maksimal. Nah, yang terjadi kemarin itu yang kontak itu mesin tetesnya beda, konsepnya beda dengan saya dan segala macam. Tapi intinya adalah yang paling penting itu kita cara melakukan penetasannya. Saya mengumpulkan telur ini ngopo to ceng kok ndibeteh sik tak ngebat anu. Saya mengumpulkan mesin tetes ini, telur ini maksimal 7 hari. Disimpan di mana? Ini dingin. Tak simpan di situ nih cuman. Ini adalah telur tembean atau bahasanya telur tembean. Ini adalah pulet-pulet kita yang lagi belajar bertelur. Nah, segini-gini ini paling sekitar 30 gram lah paling. Nah, ini adalah induknya. Nah, ya makanya saya berani pakai standar 38. Alhamdulillah telurnya besar. Penyimpannya bagaimana nih? Tak kasih beberapa konsep yang saya lakukan. Ini runcing, ini tumpul. Kalau dulur teropong yang ditumpul ini ada rongga oksigennya.
Nah kalau kita ginikan, nah ini yang runcing di atas, yang tumpul di bawah, kira-kira ketutup nggak? Nah, jadi begini, cara penyimpanannya, itu yang tumpul di atas. Maksimal berapa? 7 hari. Mas dibersihkan pakai apa? Kemarin ada yang pakai disinfektan dan sebagainya macam Mas boros dan sebagainya, alasan sudah tak praktek. No, saya pakai air kobokan, itu istilahnya pakai air sumur, pakai lap. Ya alhamdulillah persentasenya bagus. Ini kan mulus-mulus karena kita baru bersihkan menggunakan lap basah. Pakai keran air biasa atau air hangat bisa. Di sini maksimal 7 hari, setelah itu masuk ke alat tetas. Posisi telur, ini kita bicara skala rumahan ya. Kalau yang skala ribuan mah ya jauh, jelas saya. Posisi telur itu gimana? Yang penting nggak ngene, sama aja, nggak runcingnya begini, nggak runcingnya di atas. Ayo lampu hidup. Nah, nggak runcingnya ke atas gini, tidur. Kalau mau keren lagi atau lebih maksimal, kalau ada waktu banyak, disilang. Jadi begitu ini di atas, disilang. Nah, ini gini nih, ini kan melumah kabeh telur ya. Nah, melumah atau terbaring semua, ini disilang gini, seret. Nah, ini di atas. Nah, ketika tadi kalau kita mau telaten ya, ini silangan kayak gini, diginiin, dibalik, plek. Nah, nggak ada silangan, nanti balik lagi, dibalikin lagi yang ada silangan. Kalau mau telaten, lah kalau aku cuma tak uyek gini, asli saya baliknya cuma tak uyek gini, asal yang runcing tidak ke atas. Asli, bener-bener, saya baliknya cuma kayak gini, sudah saya lakukan bertahun-tahun dan saya cocok. Nah kayak gini kan sudah ada tuh, sudah ada yang mau menetas tuh, nah meletak-meletak kayak gini. Yang jelas, yang sering terjadi dalam kegagalan mesin tetas ini adalah suhu dan kelembapannya belum tepat. Walaupun ininya apa sudah ngikutin saya, tetapi apakah cocok di tempat dulur-dulur semua? Nih, ada kebanyakan yang sering gagal adalah ketika kelembapan terlalu tinggi, nggak netas banyak. Kelembapan kurang juga nggak netas banyak. Nah kemarin banyak yang bertanya, Mas kelembapanku selalu tinggi banget Mas, kenapa ya? Belum tak kasih nampan dan sebagainya. Kalau saya salah, ngukur kelembapan itu ketika nampan semua terisi, telur sudah masuk, baru dikejar. Kenapa begitu? Ya nanti yang kita mau pakai ya settingan itu, nampan, telur dan sebagainya. Jadi bukan mengukur ketika kotongan kayak gini, bukan. Ketika terjadi kelembapannya itu tinggi banget, ditaruhnya di mana? Di luar. Kalau ngikutin saya kan ada ventilasinya nih, alat tetes tuh. Di samping-samping kanan kiri kan ada ventilasi, di bawah juga. Otomatis kalau di luar, suhu dan kelembapan di dalam inkubator kotak ini dengan suhu luar, karena ada sirkulasinya, cepat dia membaurnya. Istilahnya ruangan tertutup dengan ruangan plong terbuka seperti ini, suhu dan kelembapannya berbeda loh dulur ya. Jadi ketika dulur taruh teras, ngejar suhu ataupun ngejar kelembapan susah, coba masukkan ke ruangan kayak saya dulu dalam gudang. Ini kemarin saya ngejar di sini settingan ini ya lumayan 2 kali periode tetas, kegagalan 50%. Di dalam saya sudah aman, settingan suhu di dalam, dikeluarin beda. Apalagi kadang kesorot sinar matahari. Ada yang ditaruh di pinggiran rumah. Ini mungkin terjadi di tutur semua. Ada yang ditaruh di pinggiran rumah. Ketika ada cahaya matahari siang, mesin tetasnya kesorot. Pasti saya jamin alat tetasnya suhunya akan cepat naik dan kelembapannya pun naik. Karena air itu disorot. Jadi dia nguapnya cepat. Wah, suhunya luar biasa. Mesin telurnya itu dipegang kayak gini, angetnya luar biasa. Nah, itu terjadi. Jadi dulur-dulur ketika kesusahan mengejar suhu ataupun kelembapan di teras rumah, coba deh masukkan ke dalam ruangan. Selama yang saya alami, paling enak itu memang mesin tetas di dalam ruangan terkhusus atau gudang kayak saya gitu, yang dulu kan tertutup. Nah, di terbuka kayak gini memang perlu pengejaran suhu dan kelembapan. Gimana sih Mas cara ngejar suhu dan kelembapannya? Ya tak kejar terus. Kemarin ini tak setting 38 nih ya. Tak setting 38, kelembapan 55. Baru maksimal. Tadinya tak setting kelembapan 60, menetasnya nggak maksimal. Jadi
tidak baku mesin tetes ini saya kira karena mungkin ya perbedaan suhu dan kelembapan di daerah masing-masing. Kecuali memang inkubator itu benar-benar rapat. Mungkin yang sudah otomatis itu kan kedap banget ya dulur ya. Jadi dia itu bisa mengamankan suhu dalam boxnya. Jadi tidak membaur sama sekali dengan suhu ruang. Saya kira kalau mesin tetes yang model seperti itu dipakai daerah manapun tetap bisa. Jadi tip menetaskan telur itu sebenarnya tidak terlalu susah. Asal kita sudah menemukan settingan pasnya. Nah, kenapa kebanyakan yang tak jual ini istilahnya, aduh putus, istilahnya itu selalu netasnya bagus. Karena ya ini, begitu di sini saya kasih termometer kayu dulur. Ini loh termometer kayu mungkin yang belum tahu. Nah, termometer, bismillah. Termometer kayu yang ini. Termometer ini kan 38 nih, 1 2 nih. Kelihatan nggak sih merahnya? Nah, 38. 38 ini sudah maksimal di tempatku ini menetasnya sudah maksimal 90% ke atas. Ketika buat, yaitu termometer kayu itu tak buat ngukur bleng, tak kejar di termometer kayu itu sampai berapa itu suhu sampai 38 di termometer kayu. Saya belum bisa kalibrasi ya, nanti mungkin saya mau belajar lagi. Mas Dika sudah bisa, saya belum bisa kalibrasi termostatnya, tapi saat ini ya saya makainya kayak gitu, kayak wong goblok kayak kan, pokoknya tak kejar. Ketika saya pakai 38 di termometer kayu masih 37 ya, berarti saya harus pakai 39. Nah, ngono lah istilahnya. Tapi sebenarnya bisa dikalibrasi. Mungkin yang bisa caranya coba dibagikan kolom komentar supaya kita lebih bermanfaat ya. Terus untuk manual kayak gini ribet nggak sih ya? Kalau saya karena saya udah bertahun-tahun ya saya bilang nggak ribet. Tapi kan itu semua tentang selera. Ada yang nggak mau pusing dadak nguyek-nguyek mintaannya otomatis dan sebagainya. Nah ini tak kasih lubang supaya kalau menetas akan ada bulu-bulu dan sebagainya macamnya. Nah yang terjadi adalah ketika menetas otomatis ya dulur ya, bulu-bulu halus atau cangkangnya masuk di nampan ini. Bulu-bulunya itu menutupi permukaan nampan. Ketika sudah menutupi dan telur ini belum selesai menetas, tarik nampannya, ganti isi. Kita pakai selang isi. Kenapa? Pada saat proses penetasan, telur membutuhkan kelembapan yang bagus atau standar. Kenapa? Untuk melembekkan cangkangnya. Kadang terjadi di cangkang telur itu ketika kelembapannya kurang, dia cepat kering di kulit arinya. Jadi wis meletek, kan kelihatan kulit ari dalam telur. Itu kalau kelembapannya kurang, dia cepat kering. Setelah ngering, ayam nggak kuat, mancal ndok untuk pecah itu nggak kuat, jadi mati di dalam cangkang. Itulah yang terjadi ketika kelembapan kurang. Makanya hal kayak gitu tadi, ketika nampannya sudah tertutup ini, tarik, bersihkan, nanti isi pakai selang. Saya gitu, kalau netasnya belum maksimal. Kalau netasnya sudah maksimal, netes brol, masuk istilah maksimal itu udah netes semua, ya nggak perlu kita ganti nampannya. Tapi kalau ada masih sisa sekitar 30% dan indikasinya sudah meletek-meletek, ya itu kelembapan tadi harus kita jaga dan kita naikkan. Jadi tipsnya itu untuk menetaskan telur, dulur-dulur bisa dulur-dulur cermati lah. Yang jelas ya amati, tiru, modifikasi. Kira-kira oh pasti nanti kalau udah tayang kayak gini dulur-dulur tiba-tiba nginget, oh alah kemarin tuh kayak gini, pasti ada terobosan tersendiri lah. Saya yakin lah kita sudah canggih Indonesia ini ya. Nah gitu, itu adalah tips cara menetaskan telur dengan mesin tetes manual. Saya kira dengan 20 induk itu kita harus punya satu mesin tetes yang kapasitas 300 butir seperti ini. Kenapa? Ya hitungannya gini aja. Kalau 20 induk produksi perharinya atau produksi dari populasinya 50%, berarti kan 10 toh. 10 butir dikali 7, 70. Kalau 300 dalam satu siklus kan 21 hari, berarti 3 minggu. 70 kali 3 210. Saya kira pas lah kalau produksinya cuma 50% loh. Karena nggak menutup kemungkinan bisa naik. Saya kira untuk 20 induk pasnya berapa Mas? Karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya pasnya ya 300 butir. Lah kalau 10 berapa? Ya setengahnya gitu aja. Sebenarnya tidak harus ini loh. Kamu buatlah sendiri dengan samakan jiplak kayak punya aku, insya Allah berhasil. Sudah banyak dulur-dulur semua yang menjiplak mesin tetes settingan kita ini dan alhamdulillah berhasil.
pasti modalnya akan irit kok. Yang tanya ukuran sudah tak bagikan di video sebelumnya, untuk silahkan disimak dulur-dulur ya. Semoga ini selalu bermanfaat bagi anda semua, dan semoga juga ini diberikan berkah. Dulur-dulur mungkin yang belum tahu menjadi tahu, terus berkah di saya ya, ada dari saya berbagi pengalaman kayak gini ya, ada satu manfaat di saya, entah dari penghasilan YouTube dan sebagainya. Kita bicaranya fairnya, nggak usah pura-pura sandiwiri sandiworo. Oke, itu intermezzo, semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewir, salam pecah telur, bukan salam pecah cikil. Hahaha.